Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Sofa. Di sini saya akan meliput berita hari ini. Di sini saya sudah berada di wilayah wisata religi Sunan Ampel. Di sini tidak pernah sepi oleh pengunjung 24 jam. Bahkan di hari libur pun wisata religi Sunan Ampel semakin ramai oleh pengunjung. Di belakang saya ini adalah salah satu peninggalan dari Wali Sunan Ampel. Sejak kerajaan Majapahit sudah dibangun masjid ini. Bagian utama kawasan religi Ampel Surabaya adalah Masjid Agung Sunan Ampel. Arsitektur masjid ini, khususnya di bagian dalam masjid, kental dengan unsur arsitektur Jawa kuno. Memang masjid ini tidak sebesar masjid-masjid lainnya, tetapi ketika Anda masuk di sini, Anda justru merasakan kemegahan arsitektur yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, dibangun sejak zaman Majapahit 1421, dibangun langsung oleh Sunan Ampel, salah satu wali Songo, wali yang menyebarkan ajaran Islam pertama di Pulau Jawa, dan masih berdiri kokoh. Di antaranya yang paling berdiri kokoh yang dibangun Sunan Ampel ini adalah pilar-pilarnya. Di ketinggian pilarnya ini juga ada filosofinya, 17 meter yang artinya jumlah seluruh rakaat dalam sholat 5 waktu dalam satu hari. Dan masjid ini dibangun seluas 120 kali 180 meter di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Bagian kubah masjid umumnya adalah bagian setengah bola dengan permukaan cembung, tetapi di kubah Masjid Sunan Ampel ini bentuknya tajuk atau piramida bersusun 3. Terlebih lagi, bagian ujungnya mengadopsi khas kerajaan Majapahit. Pengunjung dari Masjid Ampel pun berasal dari berbagai daerah, khususnya para jamaah ziarah Wali Songo, mengingat makam Sunan Ampel sebagai salah satu Wali Songo yang berada di area masjid. Setiap harinya ratusan hingga puluhan ribu orang dari berbagai daerah berziarah, termasuk Mas Alamsyah yang memilih ke Sunan Ampel. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu pengunjung dari Sunan Ampel nih. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ini? Saya Ahmad Alamsyah, Mas. Nah, di sini saya mau bertanya, Mas. Kenapa Mas memilih nongkrong atau memilih tempat Sunan Ampel ini? Ya, karena di sini tuh tempatnya itu penuh barokah gitu, Mas. Nah, sekalian saya juga pengen ziarah, ya terus habis ziarah itu ya pengen refreshing gitu, Mas. Ngopi-ngopi di sini gitu kan. Karena saya juga punya prinsip ngaji lan ngopi, Mas. Jadi, sehabis ngaji ya juga dibarengi dengan ngopi, ya gitu itu, Mas. Pokoknya. Jadi ya menurut saya tempat Sunan Ampel ini tepat lah menurut saya. Jadi punya manfaat ada, refreshing juga ada, jadi cuma jadi satu gitu, Mas. Jadi menurut saya itu gitu, Mas. Terima kasih Mas ya sudah mau menjawab pertanyaan saya. Di sekitar makam Sunan Ampel ada sumur yang diyakini dibuat oleh Sunan Ampel sendiri. Bahkan tidak jarang dari pengunjung dari berbagai kalangan, entah itu anak kecil, remaja, dewasa, ataupun sudah sepuh, yang minum ataupun dibawa pulang, ataupun hanya bercuci muka bertujuan agar mendapat barokah dari Sunan Ampel. Di sisi lain juga, dari wisata religi Sunan Ampel ini juga banyak banget loh oleh-oleh yang menarik teman-teman, seperti makanan khas daerah Timur Tengah seperti kebab, meriam, kurma, dan lain sebagainya. Di sisi lain juga bukan hanya itu aja nih oleh-olehnya, seperti baju, itu juga ada baju Sunan Ampel yang gambar-gambar Sunan Ampel gitu, terus gamis dan lain-lain sebagainya nih.
Di sini adalah tempat masuknya untuk menuju ke makam Sunan Ampel atau Raden Ahmad Rahmatullah. Seperti inilah kondisi di mana hari Kamis malam Jumat di makam Sunan Ampel. Nah, wisata ke Sunan Ampel itu bukan tentang jalan-jalan saja nih. Wisata ke sini itu bisa mempelajari tentang Sunan Ampel, sejarah Sunan Ampel, terus melihat peninggalan-peninggalan dari Sunan Ampel. Ketika kalian sudah jalan-jalan, sudah mempelajari sejarah dari Sunan Ampel dan lapar, kalian bisa menikmati makanan khas daerah Timur Tengah nih. Nah, jadi kapan nih mau ke Sunan Ampel? Yuk ke Sunan Ampel. Sekian dari saya, Bahrus Sofa. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.